Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 yaitu fluida. Bab 3 menjelaskan tentang fluida statis, massa, jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Fluida statis. Fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Sebenarnya di bab ini ada dua, fluida statis dan fluida dinamis. Tapi karena di bab 3 cuman fluida statis dan fluida dinamisnya di bab 4, jadi saya menjelaskan fluida statis dan beberapanya. Oke, lanjut materi. Massa jenis atau densitas adalah perbandingan massa per satuan volume. Rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Yang keterangannya adalah Rho adalah massa jenis, M adalah massa, V adalah volume. Oke, selanjutnya ada tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. Rumus tekanan adalah P sama dengan V per A, yang dimana P itu tekanan atau bisa disebut PA yaitu Pascal atau Nm2, lupa namanya. F itu gaya tekanan atau Newton, A itu luas permukaan tekanan yang dilambangkan dengan M2. Selanjutnya ada tekanan statis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan air ke semua arah pada rumusnya ialah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau FH sama dengan Rho dikali G dikali H, sama saja itu. Keterangannya pH sebagai tekanan hidrostatik, Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, H ke dalam zat cair dari permukaan. Hukum pokok hidrostatistik menjelaskan bahwa semua titik yang letaknya ada pada suatu bidang datang itu dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Oh ya, ada tambahan sedikit lagi untuk G. Untuk G-nya itu kita akan mengikuti soalnya, ada dua. Dia G yang pertama itu 10 meter per sekon kuadrat, dan yang kedua itu G-nya 1000 cm per sekon kuadrat ya. Jadi kita mengikuti G-nya nanti, misalnya di soalnya Rho-nya itu meter per sekon kuadrat, berarti kita pakai G yang 10. Jika Rho-nya cm per sekon kuadrat, kita pakai yang 1000. Sedikit penjelasan tambahan. Dan selanjutnya ada contoh soal. Dan soalnya adalah sebuah kardus memiliki sisi 5 cm dan kita akan mencari ketahui S-nya itu sisinya 5 cm, massanya 50 gram. Berapa karonya? Rumus dari kubus itu tentunya adalah S kali S kali S kali S kali S, atau bisa juga S pangkat 3 atau S kubik. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 cm sama dengan 125 cm kubik. Kenapa kubik? Karena sentimeternya itu ada 3. Lalu masuk rumus P sama dengan M per V sama dengan 250 per 125 sama dengan 2 gram per cm kubik. Karena jawabannya G itu karena 250 dibagi 125, dan jawabannya adalah 2 gram per cm kubiknya juga diikutkan.
Sekian pembahasan tentang bab 3 ini, bila ada yang kurang mohon maaf. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama ada fluida ideal, yang kedua ada persamaan kontinuitas, dan yang ketiga ada asas Bernoulli. Nah, fluida ideal adalah fluida yang tidak konversibel berpindah tanpa mengalami gesekan dan alirannya stasioner. Berikut adalah 4 syarat agar fluida dikatakan ideal. Ada beberapa jenis aliran fluida lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut sebagai garis alir. Nah, garis alir adalah lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak. Nah, berikut ada beberapa aliran fluida, yaitu aliran lurus atau kita sebut sebagai aliran laminar, yaitu lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Nah, selanjutnya ada aliran turbulen. Aliran turbulen yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran, yang sering kita jumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Besaran-besaran dalam fluida dinamis. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik tiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 x 100 x 10 meter. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Jadi yang diketahui di sini adalah debit airnya sama dengan 1 meter kubik per S, kecepatannya sama dengan 10⁵ meter kubik, dan yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Langsung saja kita masukkan rumus debitnya sama dengan V per T. V itu sama dengan 10⁵ dan T itu tidak diketahui. Nah, langsung saja Q itu sama dengan 1 sama dengan 10⁵ per T. T sama dengan 10⁵ sekon. Dalam konsep fluida ideal ini, debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Dalam hal ini, debit yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan debit aliran fluida yang mengalir pada penampang 2. Atau bisa kita sebut Q1 sama dengan Q2. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan di satu penampang dan penampang yang lain dihubungkan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Ingat, sebelumnya debit itu adalah volume atau jumlah volume fluida yang mengalir satuan waktunya. Dalam hal ini, debit bisa kita tulis persamaannya luas penampang 1 dikalikan kecepatan 1, luas penampang kedua dikalikan kecepatan ketika bergerak di penampang yang kedua, dan ini akhirnya kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Jika dalam soal tidak diketahui luasnya tetapi yang diketahui jari-jari atau diameternya, maka persamaan bisa berubah menjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2, atau D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2, yang dimana jari-jari adalah R, diameter adalah D, kecepatan adalah V, dan luas penampang adalah A. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana nilai energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan konstan. Secara matematis, hukum Bernoulli dapat diturunkan sebagai berikut. Karena massa jenis adalah massa dibagi volume, sehingga rumusnya P ditambah setengah rho V pangkat 2 ditambah rho GH sama dengan konstan. Kalau kita bandingkan dengan dua titik, maka P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 sama dengan setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Yang dimana P adalah tekanan,
satuannya Newton per meter pangkat 2, Rho adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan, satuannya sama dengan M per S, dan G adalah percepatan gravitasi yang bisa kita gunakan 9/8 atau 10, dan H adalah ketinggian. Salah satu penerapan dari hukum Bernoulli yaitu teorema Torricelli atau F-log. Teorema Torricelli atau F-log ini membicarakan laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian. Berikut adalah contoh dari pipa venturimeter. Di sini venturimeternya menggunakan manometer. Bentuk real atau bentuk aslinya yang digunakan sehari-hari itu seperti ini. Jadi ini dipasang menggunakan manometer. Ini kedeteksi berapa kelajuan aliran airnya. Tabung pitot itu seperti ini bentukannya, jadi konsepnya itu seperti ini. Aliran fluida yang bersifat gas masuk ke sini dan diukur menggunakan tabung ini. Bentuk realnya adalah seperti ini, diletakkan di bagian bawah pesawat untuk mengetahui laju aliran udara yang ada di bawah pesawat ini. Jadi ditempatkan di sini. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk gaya angkat pesawat. Jadi sayap pesawat itu didesain seperti ini, melengkung, tujuannya supaya aliran fluida di atas pesawat itu menjadi lebih besar sehingga tekanannya menjadi kecil. Kemudian di bagian bawah pesawat seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar kecepatan aliran fluidanya itu kecil sehingga tekanannya besar dan terjadilah gaya angkat. Jadi pesawat bisa terbang itu seperti itu konsepnya. Pesawat itu kan memiliki berat yang arahnya ke bawah, kemudian gaya hambat oleh udara, gaya dorong oleh mesin, dan gaya angkat oleh sayap pesawat ini. Suhu. Yang pertama, termometer. A. Ada beberapa jenis termometer. Jenis termometer adalah termometer bimetal, termometer hambatan, termokopel, termometer gas, dan termometer. Suhu termasuk besaran pokok dalam fisika. Standar untuk suhu disebut titik tetap. Ada 2 titik tetap, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Jenis-jenis skala termometer: Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. A. Pengaruh kalor terhadap zat. Kalor adalah energi yang dipindahkan oleh benda ke benda lain karena perbedaan suhu. 1. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu zat. A. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor jenis suatu zat adalah kalorimeter. B. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor dapat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. A. Proses melebur dan membeku. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Sebaliknya, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur disebut kalor laten, peleburan atau kalor lebur. Sedangkan kalor yang dilepaskan ketika zat membeku disebut kalor laten pembekuan atau kalor beku. Kalor lebur suatu zat dapat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk melebur seluruhnya pada titik leburnya. B.
Proses menguap dan mengembun. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari zat cair menjadi uap. Mendidih adalah proses penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat. Kalor uap disebut zat didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat untuk menguap pada titik uapnya. Kalor embun, suatu zat didefinisikan sebagai kalor yang dilepaskan oleh suatu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. C. Hubungan antara perubahan suhu dan perubahan wujud benda. 1. Proses A ke B. 2. Proses B ke C. 3. Proses C ke D. 4. Proses D ke E. D. Perubahan fase zat. 1. Jika wujud zat padat atau es dipanaskan pada tekanan rendah, di bawah tekanan titik tripolnya, es tidak akan melebur, tetapi langsung menjadi uap. Peristiwa tersebut dinamakan sublimasi. 2. Di bawah titik didih normalnya atau di bawah titik kritis C. Jika tekanan permukaan zat cair diturunkan untuk suhu tetap atau di bawah suhu 100 derajat Celcius, wujud cair atau air akan dapat berubah menjadi uap. 3. Di bawah titik triple, wujud pada suhu tetap dapat berubah menjadi wujud cair dengan menambah tekanannya. Penambahan tekanan akan dapat mencairkan es. Proses sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu pada suhu tetap di bawah titik triplenya. Jika tekanan zat cair diturunkan, akan terjadi perubahan wujud cair menjadi wujud padat. B. Asas Blake. Asas Blake menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh sebuah benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lain. Dengan menggunakan asas Blake, kalor jenis suatu zat dapat ditentukan dengan menggunakan kalorimeter. C. Pemuaian zat. Zat tersusun atas atom. Kumpulan atom-atom membentuk molekul. Molekul-molekul pembentuk zat senantiasa bergerak dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Jika zat dipanaskan, gerakan molekul-molekulnya makin cepat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dorongan antara satu molekul dan molekul yang lain, sehingga jarak antar molekulnya menjadi lebih besar. Molekul-molekul akan menempati ruang yang lebih besar. Peristiwa tersebut dinamakan pemuaian. 1. Pemuaian zat padat. A. Pemuaian panjang. Untuk membedakan sifat mulai berbagai macam zat digunakan konsep koefisien muai dan untuk pemuaian panjang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang, batang, dan panjangnya semula untuk setiap kenaikan suhu sebesar satu satuan suhu. B. Pemuaian luas. D. Perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. 2. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi disertai gerakan massa atau gerakan partikel-partikel zat perantaranya. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Radiasi. Energi yang dihasilkan oleh matahari dapat disampaikan ke bumi karena radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya sebagai berikut. 2. Pemuaian zat cair dan gas. A. Pemuaian zat cair. Berdasarkan hasil pengamatan, alkohol mengalami pertambahan volume paling besar, diikuti oleh air. Yang paling kecil pemuaiannya adalah raksa. Pertambahan volume tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. B. Pemuaian gas. 1. Pengaruh suhu terhadap volume gas. Untuk tekanan T tetap, kenaikan suhu gas akan meningkat volume gas. 2. Pengaruh suhu terhadap tekanan. 3. Pengaruh tekanan terhadap volume gas.
Contohnya sebagai berikut.